Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan selalu afiat ya. Insya Allah hari ini pelajaran tematik subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 yaitu peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang hanya menampilkan sebagian permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Jadi hanya menampilkan tampilan tertentu saja disesuaikan dengan tema. Misalnya tentang penampakan alam Indonesia, baik kondisi fisiknya maupun sosial budayanya. Jadi bisa diterapkan secara rinci seperti potensi kekayaan alam, kepadatan penduduk atau keragaman suku. Ini ada peta kekayaan alam Indonesia. Bisa lebih jelas dilihat di buku paket kalian ya. Di halaman 96. Silakan dibuka bukunya. Ini persebaran sumber daya alam Indonesia. Jadi digolongkan menjadi dua, yaitu ada persebaran sumber daya alam hayati dan persebaran sumber daya alam barang tambang. Jadi kalau sumber daya alam hayati itu ada hewani dan ada nabati. Ini persebaran wilayahnya. Kemudian persebaran hasil tambang. Ya, hasil tambang itu bisa berupa minyak bumi, gas alam, batu bara, logam, non-logam, atau hasil tambang lain sama lainnya. Dan itu banyak penghasilnya di berbagai penjuru wilayah yang ada di Indonesia. Ya, ini bisa dilihat. Ya, minyak bumi itu ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Irian Jaya, di Sorongnya, gas alam, kemudian batu bara, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, banyak sekali ada di Palembang, Sumatera Barat juga. Daya logam, sumber daya logam itu ada 4 macam, ada timah, ada tembaga, ada bauksit, ada nikel, dan tersebar dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Kemudian sumber daya alam dan logam juga ada 7 macam, ada gamping, ada batu kualam, ada belerang, fosfat, pasir kuarsa, mangan, kaulin, dan tersebar di penjuru Indonesia ya kotanya. Ada tambang juga. Ya. Jadi hasil tambang ada 3 macam, itu asbes, grafit, dan platina. Platina itu emas putih ya. Ini ada di pegunungan Perfect, ada di Kalimantan. Oke. Kemudian peta kepadatan penduduk Indonesia. Ini bisa kalian lihat petanya. Ini warna ini sesuai yang ada di sini ya. Ketiga, peta keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang kita ketahui sesuai simbol Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Peta itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kemudian Pancasila. Pancasila yang menjadi dasar negara atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Indonesia itu sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mengatur ketatanegaraan negara Indonesia. Jadi Pancasila itu tidak hanya sekedar jadi simbol, tapi harus kita lakukan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pengamalan yang nilai Pancasila, itu baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Jadi contoh kalau di keluarga, kita harus menghormati kedua orang tua kita, menyayangi adik kakak kita, tidak berbuat ribut atau gaduh di rumah, tidak berkelahi dengan kakak adik kita,
selalu mematuhi peraturan keluarga, dan membantu pekerjaan orang tua kita atau saudara kita. Kemudian di sekolah itu selalu menghormati guru, mengerjakan tugas, diberikan guru, dan kumpulkan dengan tepat waktu ya. Kemudian tidak membeda-bedakan teman berdasarkan sukunya, rasnya, agama, ataupun budayanya. Kemudian saya tolong menolong dengan semua warga di sekolah jika ada yang membutuhkan bantuan kita. Nah, pastinya tidak boleh berkelahi dengan teman-teman kita. Kemudian di masyarakat itu kalau tetangga kita yang sakit, ya silakan dijenguk. Kemudian menghormati tetangga kita, orang lain. Kemudian menjaga kerukunan sesama tetangga. Mengikuti kerja bakti kalau ada kegiatan kerja bakti. Dan rendah hati. Oke, ide pokok. Ide pokok sudah kita bahas di materi sebelumnya. Saya ingatkan kembali, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pokok pengembangan sebuah paragraf. Kemudian cara menentukan ide pokok, baca paragrafnya satu demi satu, kemudian baru tentukan inti dari paragraf itu. Jadi ide pokok itu tidak hanya harus dalam sebuah teks bacaan, tapi bisa juga berupa teks lisan atau teks percakapan. Itu contohnya bisa kalian buka di buku paket kalian. Tema 1 halaman 104. Di sana ada contoh teks percakapan. Kemudian dibaca, setelah dibaca, silakan tentukan ide pokok dari teks bacaan atau teks percakapan tersebut. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kekayaan alam Indonesia, kemudian kita lihat tentang kenampakan alam Indonesia. Jadi Indonesia itu terdiri dari daratan dan perairan. Contoh kalau daratan itu ada gunung, ada dataran rendah, ada bukit, dan lain sebagainya. Kalau perairan itu ada danau, sungai, laut, pantai, dan selat. Ya. Kemudian kenampakan alam buatan. Jadi kalau buatan itu yang namanya buatan pasti nampak alam yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan sesuatu. Contohnya adanya bendungan, pelabuhan laut, bandar udara, dan lain sebagainya. Jadi kenampakan alam Indonesia itu juga terdiri dari flora dan fauna. Flora itu adalah tumbuhan, sedang fauna itu adalah hewan. Jadi baca lebih jelasnya tentang flora dan fauna itu di buku paket kalian. Yang tidak dibaca ya, dibaca. Itu ada di halaman 113. Ya, semangat membacanya karena membaca itu adalah jendela dunia. Buku itu jendela dunia. Jadi kalau semakin kita banyak membaca, maka kita akan semakin banyak tahu tentang dunia. Tadi setelah kita teks percakapan itu adalah kegiatan termasuk dalam kegiatan wawancara. Jadi apa tujuannya? Yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya. Jadi wawancara itu tidak sembarangan, perlu persiapan. Apa saja persiapan sebelum wawancara? Itu pertama, tentukan narasumbernya. Apa itu narasumber? Narasumber itu adalah orang yang ingin kita tanya tentang sesuatu hal. Misalnya kita ingin tahu tentang lebih detail tentang keadaan atau tentang proses terjadinya di SDT Harunia. Siapa yang harus kita tanya? Yang kita tanya ada kepala sekolah, misalnya ya. Kemudian kedua, tentukan tempat dan waktu wawancara. Jadi tempatnya kita harus janjian sama narasumbernya. Misalnya kapan dan di mana. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, siapkan peralatan. Peralatan itu bisa berupa buku, alat tulis, dan alat perekam saat wawancara. Kemudian keempat, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Jadi maksudnya sesuaikan pertanyaan dengan tema yang akan kita tanyakan. Jadi kalau mau tanyakan tentang SDT Harunia, maka harus tanya sesuai seputar tentang SDT Harunia.
Oke, paham ya sampai sini? Insya Allah. Jadi ukrowi dari materi kita hari ini yaitu jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Akan tetapi, Dia menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Pasti kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Itu ada di Quran surah An-Nahl ayat 93. Jadi tanya jawab yang kita lakukan di wawancara itu, percakapan itu juga nanti di akhir kiamat, kiamat nanti juga ada tanya jawab ya. Hari pengadilan Allah yang akan menanyakan semua perbuatan kita saat di dunia. Karena itu, teruslah berbuat baik agar kita bisa melalui pengadilan Allah dengan baik pula. Insyaallah, anak-anak ustazah yang soleh-soleha, cukup materi kita hari ini. Nanti kita sambung lagi ke materi selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.